Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mini project Network Design Logistik Maritim PT Minas Segar Nusantara. Dengan anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Tiandi Sandi Gustira NRP 252001 dan rekan saya Saya Sasi Kirana, NRP 2502090075. Saya Muhammad Adrian, NRP 25020901. Saya atas nama Muhammad Aji Prakoso dengan NRP 2502090097. pertama profil perusahaan dan skenario. Perusahaan PT Minas Segar Nusantara, produsen seafood, frozen seafood berbasis Semarang dan Kendal atau Kendal. Produk frozen seafood atau hasil perikanan beku. Target pasar 6 negara Asia Tenggara. 460 ton per bulan, total Singapura hingga Brunei. Tujuan minimum menggunakan 2 pelabuhan dan 1 distribution center, biaya dan service level. Alur distribusi dari pabrik Semarang atau Kendal lanjut ke distribusi center, dari distribusi center ke pelabuhan ekspor, lalu sampai di pasar Asia Tenggara. Lanjut Bang. Tabel rincian 6 pasar, tujuan beserta permintaan pasar. Yang pertama ada Singapura. Permintaan 120 ton per bulan. Service level 98%, maximally time 4 hari, prioritas sangat tinggi. Dan di antara 6 keseluruhan ini, Singapura jadi pasar paling krusial karena permintaan terbesar dan tuntutan service level atau lead time paling ketat. Lanjut. Kandidat fasilitas. Oke, kandidat fasilitas isi dan pelabuhan. Ada 3 distribution center dan 3 pelabuhan ekspor dengan 1 titik origin. DC Semarang punya kapasitas 350 ton per bulan dengan fixed cost paling rendah 120 juta per bulan, tapi reliability-nya sedang. DC Jakarta kapasitasnya paling besar 500 ton dengan reliability-nya tinggi, namun fixed cost dan handling cost-nya juga paling mahal. DC Surabaya ada di tengah-tengah, baik dari sisi kapasitas maupun biaya. Untuk pelabuhan, Tanjung Priok paling besar kapasitasnya dan reliability-nya tinggi. Sementara Tanjung Emas paling murah handlingnya, tapi reliability-nya sedang. Lanjut. Analisis alternatif jaringan. Dari kombinasi fasilitas tadi, kami susun 5 alternatif jalur distribusi. Alternatif A itu jalur langsung dari origin ke Tanjung Emas ke pasar. Tanpa DC ini paling murah, 4,37 juta per ton. Tapi service levelnya paling rendah, hanya 88% karena tidak ada buffer stock. Alternatif B menambahkan DC Semarang sebelum ke Tanjung Emas. Biayanya naik jadi 4,75 juta, tapi service level naik ke 92%. Alternatif C pakai DC Jakarta dan Tanjung Priok, ini paling mahal, 5,58 juta,
tapi juga paling reliable secara individual dengan service level 95%. Alternatif D, lewat DC Surabaya dan Tanjung Perak. Biayanya di tengah-tengah. Dan alternatif E ini yang menarik. Hub and Spoke satu DC menyalurkan ke 3 pelabuhan sekaligus. Biayanya 5,1 juta, lebih murah dari C. Tapi service levelnya justru paling tinggi 97% karena ada redundasi jalur. Jadi, ada trade-off jelas antara biaya dan service level. Kalau prioritas efisiensi biaya, alternatif A paling menarik, tapi kalau prioritas keandalan pengiriman, alternatif E memberikan service level tertinggi dengan biaya yang masih kompetitif dibanding C. Lanjut. Ya, selanjutnya ada perbandingan biaya total per ton. Membeda komponen biaya tiap alternatif, rute darat, handling DC, handling port, ocean freight, fixed cost. Insight utamanya yaitu ALA paling murah tapi service levelnya paling rendah yaitu 88%. Yang kedua ada ALE atau hub and spoke unggul di service level yaitu 97%. Yang ketiga ada ALC, paling mahal tapi koneksi internasionalnya kuat. Kesimpulannya ada trade-off jelas antara biaya rendah versus jangkauan atau kualitas layanan. Lanjut. Yaitu selanjutnya ada analisis lead time dan service level. Dua grafik yang membandingkan lead time atau hari dan service level untuk kelima alternatif mengonfirmasi bahwa LM mempunyai kombinasi service level tertinggi dengan lead time yang tetap kompetitif yaitu 5,3 hari. Lanjut. Yang selanjutnya ada di bracket di time service level, dua grafik yang membandingkan lead time hari dan service level itu yang persen untuk kelima alternatif mengonfirmasi bahwa alternatif E ini mempunyai kombinasi service level tertinggi dengan lead time yang tetap kompetitif 3 hari. Selanjutnya itu dilanjut dengan max lead time per pasar menampilkan ulang target service level dan batas lead time maksimal untuk masing-masing itu dari 6 pasar sebagai acuan untuk menilai apakah alternatif ini terpilih bisa memenuhi kebutuhan tiap pasar. Dan juga ada dari slide ini menunjukkan desain jaringan dari alternatif E, yaitu dengan diagram visual jaringan hub and spoke multiport yang direkomendasikan. Yang pertama itu dari yang sebelah kiri eh, ada dari DC Semarang, lalu ke Pelabuhan Tanjung Mas, Tanjung Priok atau Tanjung Perak, yaitu dengan 6 pasar tujuan dengan volume masing-masing. Yaitu ada Singapura 120 ton, Kuala Lumpur 100 ton, dari Bangkok 80 ton, lalu ada dari Ho Chi Minh 70 ton, Manila 60 ton, dan juga ada dari base Brunei. Brunei itu udah 30 ton. Dan juga ini ada slide yang menunjukkan rekomendasi strategis dari alternatif E, Hub and Spoke Multiport sebagai jaringan yang terbaik. Dengan 4 alasan. Yang pertama itu tentunya mencapai dengan service level tertinggi, yaitu 97% melebihi target semua pasar kecuali dari Singapura 98%, memastikan kepuasan pelanggan premium di seluruh Asia Tenggara. Dan yang kedua itu
fleksibilitas distribusi. Menggunakan 3 pelabuhan memungkinkan konsolidasi muatan, penjadwalan kapal optimal, dan backup jika satu pelabuhan mengalami gangguan. Dan yang ketiga itu sudah ada manajemen resiko. Diverifikasi pelabuhan mengurangi resiko operasional DC Semarang sebagai buffer stock menjamin ketersediaan produk cold chain yaitu minus 18 derajat. Dan yang keempat itu ada skalabilitas jangka panjang yaitu jaringan multiport mendukung pertumbuhan permintaan yang mencapai kapasitas total 1.400 ton per bulan, jauh melebihi kebutuhan 460 ton per bulan saat ini. Jadi bisa diringkas itu biaya 5.100.000 per ton. Jadi lead time 5 sampai 3 hari service level sudah mencapai 97%. Dan yang kesimpulan dari sebelum menutup presentasi ini ada poin-poin kunci. Jadi yang pertama itu ada alternatif A, hub and spoke, multiport dipilih dengan jaringan yang terbaik. Jadi alternatif A ini juga service levelnya juga 97%, tertinggi di antara semua alternatif. Dan juga biaya total 5.100.000 per ton dengan lead time 5 sampai 3 hari. Dan DC Semarang sebagai buffer cold chain didukung 3 pelabuhan untuk fleksibilitas, dan jaringan ini siap mendukung untuk ekspansi distribusi PT Mina Segar Nusantara untuk kedepannya. Lanjut, Sandi. Terima kasih untuk rekan saya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami mengenai mini project. Bila ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 7 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.